ini anggap aja omong kosong ya. Waduh, gua CC ngetes modalin dikit tes nih saya. gua. Hah? Iya iya. Gua dites nih sama CC dokter mod Fai. enggak, dengerin baik-baik. CC Nah, modalin saya 100 nah, juta per tahun. nah, nah, Oke? nah, Selama 5 tahun. nah, Oke, sampai sini clear ya. 100 hmm, juta, oke, hmm, setahun selama 5 tahun. hmm, Setuju? hmm, Nanti pada tahun ke-10 saya akan mengembalikan 2 miliar. Kita buat hmm, notaris. Oke? hmm, Kalau CC itu butuh duit pada tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-6 setelah selesai bayar 5 tahun itu, nanti saya akan hmm, kembalikan 500 juta. Tapi bisnis kita berhenti. Outlet menjadi milik saya. hmm. CC mau? Mungkin ada yang mau, mungkin ada yang enggak. Loh, enggak. Cecil mau enggak? Kalau Dengerin misalnya baik-baik. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. nah, Jangan langsung ambil keputusan. Kita kongsi. Oke. nah, Tiap tahun Cecil bayar 100 juta nah, selama 5 tahun. nah, Oke. Di akhir kongsi kita, tahun ke-10, saya akan kasih Cecil 2 miliar nah, keuntungannya itu. nah, Oke. Aturan selanjutnya, kalau Cecil itu butuh duit pada akhir tahun kelima, masuk tahun ke-6, hmm, itu kalau Cecil butuh duit, saya kembalikan 500 juta. Tapi hmm, Cecil tidak berhak 2 miliarnya. Bisnis kita, hubungan kita berhenti dan resto itu akan jadi milik saya. Tapi saya hmm, kembalikan 500 jutanya pada tahun ke-6 itu. Nah, hmm. sekarang saya tanya, Cecil pilih nunggu sampai tahun ke-10 dapat 2 miliar. Apa ngambil duitnya pada akhir tahun kelima? Ya nunggu 10 tahun lah. Loh, Karena dapat 2 M. mana sih? Kan sudah dibilangin kalau duitnya nanti bisa diambil, bisa dikembalikan. Hmm. Karena kan duitnya kan berpikir dia dapatnya 2 M. Nah, itu C, orang itu tidak lihat, padahal kan sama saja. Cuma Hmm, waktunya aja mungkin dirubah lah, gitu katakanlah. Yang satunya hmm, 3 tahun, 5 tahun atau berapa, yang satunya 15 tahun itu akan dirubah. hmm, Soalnya trenernya itu disuruh menekankan tahun ke-20 duit balik. hmm, Justru di situ bodohnya. Kita sudah hmm, 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun store uang, ya. hmm, Makanya ini hmm, cuma dengarkan trenernya. Kita dibodohi karena trenernya memang bilang gitu. Tanda hmm, petik ya, dibodohi tanda petik. hmm, Supaya nanti pada tahun kelima tadi contohnya Pak Miguel, tahun kelima, akhir tahun kelima, Cecil ngambil duitnya modalnya saja loh, 500 hmm, juta itu. Sedangkan saya kan sudah bisa membangun outletnya. Outletnya itu kan sudah dibangun itu. Saya mendapatkan keuntungan dari outletnya itu terus, tanpa harus memberikan bagi hasil ke Cecil yang 2 miliar pada tahun ke-10 itu. Jadi kita itu diiming-imingi, tahun ke-20 sudah ada ya, tahun ke-20 sudah ada ya. Supaya itu diambil tahun ke-20. Supaya agennya ngomongin itu kepada para nasabah. hmm. Supaya nanti diambil. Kalau diambil kan kewajibannya perlu hanya mengembalikan premi. Hanya mengembalikan tadi contohnya Pak BGM, hanya mengembalikan 500 jutanya. Bukan harus mengembalikan 2 miliar. Berarti kalau di PCA Basic itu kan nggak ada pengembalian kayak gitu juga kan, Dok? Enggak. PCA, basic maupun plus, itu ada Hmm. pengembalian seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin pengembalian, itu membodohi, C. Hmm. Oh. Kan kasihan nasabah. Hmm. Jadi loh, saya itu kan 100 juta, sudah saya berikan sewa, 100 juta lagi alat makannya, 100 juta lagi bahannya, 100 juta, itu sudah gitu. Hmm. Kayak tadi loh. Jadi perlu dapat Hmm. uang. Ini sudah diputarkan selama 5 tahun, apa 10 tahun. Tahun ke-20 cuma dikembalikan modalnya saja. Hmm. Dan CC itu mau menyuarakan itu ke nasabah.
Hmm. Karena katanya ikut voga kok nggak ngerti premi. Gue ikut Moga tapi cuman ini doang, tapi nggak pernah ikut itunya. Ya, Makanya. paham ya, C. Jadi itu kamuflase di PCB 88 maupun PCA. PCA ada. Jadi artinya kalau suatu hari di breakdown, angkanya itu ada. Di halaman berapa Bedanya kalau yang tidak PCA basic? Kalau PCA plus aku tahu halaman 8 tuh, tapi kalau yang basic kayaknya nggak ada deh. Sudah nggak usah diungkit-ungkit, ada dana kembali itu nggak usah diungkit-ungkit. Lu malah seneng karena hanya mengembalikan modalnya saja. Jelas. Ya wes. Aduh. Soalnya aku Sekarang lanjut Bang Frans. Ini belum selesai nih. Kita Oh, gitu. menggoreng C Cecil ini belum selesai, Bang Frans. Lanjut. Waduh gila. Gua di ini nih, di tes nih. Salahnya, lo masuk kandang macan, kita goreng rame-rame aja. Waduh, gua di tes. Jual kalau pecinta. Ya sesuai dengan videonya si itu. Setor 10 tahun, di cover sampai 20 tahun. Nggak terjadi resiko apapun. Seluruh premi yang disetor di tahun ke-20 dikembalikan 110%. Kecuali ada tambahan tuh ya 30% itu kalau misalnya ada promo ya. Bukan 10% tapi 30%. Iya, gitu toh. Hmm. 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 Ini ilustrasi aja, Cel. Ilustrasi. Nanti dipikir Bang Frans kontraan sebenarnya. Ilustrasi. Belum. Boleh. Paling 10 sampai 20% kali ya. 10% ya, 10 sampai 15 ya, 10 sampai 15% kali ya. Eh, enggak. Kalau 1 M paling 0,0 enggak. Enggak, mungkin naik. Ya kalau bisa naik, iya. Iya, setuju. Hmm. Hmm. Ajaib. Hmm. Hmm.
Happy. Enggak, enggak. Hmm. 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 Enggak ada. Hmm. Boleh juga. Oh. Oh. Hmm. 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 Berupa cerita ya. Oh. Pakai kontrak ajaib ya. Pakai kontrak ajaib. Yes, sekarang saya kasih ini, Ci. Cara gampangnya jualan apa namanya? Sakit kritisnya itu, PSCC atau PCE. Jadi gini, Ci. Di sebuah kota, C. Cecil itu punya 2 rumah. Sorry, 2 ruko. Oke. Anggap aja rukonya disamakan 3 lantai. Gitu. Di kota A, Sebentar. Sebentar, ulang. Gue mau rekam suaranya Dr. Fry. Ulang, ulang. nanti dikasih skripnya sama Franz. Udahlah. Beneran ya, kasih Fokus, kasih fokus, skripnya ya. fokus dengerin dulu. Fokus dengerin Yeah, dulu. Fokus dengerin dulu. yeah, Fokus yeah, dengerin dulu. yeah. Ya. Jadi anggap aja Cecil itu punya ruko. Ya, anggap aja ruko kantor lah, apalah gitu ya. Di 2 kota, anggap aja di kota A sama kota B. Oke. Nah, suatu hari ya namanya orang kantor, C. Itu kan kadang ada aja orang kantor itu yang rokokan, C. Ya. Rokokan, terus rokoknya itu dibuang ke tempat sampah yang abu-abu itu loh, C. Yang dari plastik itu loh. Nah, itu. Dibuang ke situ. Padahal rokoknya masih nyala.
Nah, Terus? buang ke situ rokoknya masih nyala. Kan kadang yang laki itu kan kadang kalau kan apa namanya? Ngerokok itu kan kadang jorok buangnya. Bukan di apa itu? Bukan di tempat sampah buangnya. Kadang masih ada bara apinya terus sudah dibuang di tempat sampah plastik gitu. Nah, kebetulan, nah ini masih nyala, Cik. Bara apinya itu loh masih nyala di rokok itu. Nah, karena itu plastiknya itu mungkin kualitasnya, tempat sampah plastik itu kualitasnya kurang bagus, jadi itu mulai membakar tempat sampahnya itu. Nggak bakar keluar membara gitu. Apa itu? Melepuhkan gitu loh. Melepuhkan tempat sampah itu. Nah, baru seperti itu, terus tiba-tiba di bawah kedatangan tamu, satpam di bawah itu kedatangan tamu. Tamunya itu damkar. Damkarnya langsung bilang, Pak Satpam, saya terima laporan kebakaran di sini, Pak Satpam. Hah? Laporan kebakaran apa, Pak Damkar? Saya aman-aman saja, alarm kita enggak bunyi, Pak Damkar. Gitu. Pak Damkarnya bilang, Pak Satpam, kita punya alat canggih. Gitu. Jadi belum tentu berupa kebakaran, api gitu menyala-nyala. Alat canggih di kantor kami sudah nampak kebakarannya, Pak Satpam. Gitu. Oh, di mana? Ini Pak Satpam, di tempat sampah ini ada puntung rokok masih nyala, masih membara, sehingga mulai membuat tempat sampah itu meleleh, sedikit meleleh. Belum meleleh lah, pokoknya baru mulai lah. Oh, di mana itu Pak Damkar? Ini di lantai 2. Kelihatannya ada staf yang rokok, tapi matikannya tidak sempurna atau dia memang nggak sengaja matikannya kelupaan. Gitu. Oh iya, kita lihat yuk sama-sama. Mereka naik ke lantai 2, ternyata benar. Di tempat sampah tersebut sesuai dengan alatnya dari damkar, ada puntung rokok yang masih nyala. Sisil, kalau tidur tak tinggal. Enggak, aku Halo. dengar. Oh, ya. Ya. Gue dengar. Iya. Terus langsung tempat sampahnya itu diambil. Pak, saya ambil ya supaya tidak merembet kemana-mana. Itu di kota A. Oke? Sekarang di kota B. Sama, rukonya punya Sisil, kantor gitu ya. Suatu kali ada staf yang buang rokok. Sama kasusnya. Buang rokok di tempat sampah kayak gitu. Nah, tempat sampah kayak gitu terus apa namanya? Mulai menyala bara apinya. Ingat ya, ini di kota B ya. Beda, pemadam kebakarannya beda dengan di kota A. Mulai menyala itu bara apinya itu mulai nyala. Mulai nyala, meleleh, akhirnya tempat sampah itu bolong. Terus apinya kena bolongannya, plastik panasnya itu kena karpet di bawah itu, karpet kantor itu di bawah. Udah mulai. Gitu. Mulailah kena listrik dan mulai menyala menjadi bunga api. Cep langsung nyala. Gitu. Wah, langsung kan satpamnya langsung teriak-teriak, alarm kantor langsung nyala. Gitu. Loh, satpamnya langsung telepon damkar. Ini kota B ya, sekali lagi ini di kota B. Langsung telepon damkar, Pak Damkar, saya ada alarmnya, api nyala. Kayaknya di sini gini. Dari damkarnya bilang, oh Bapak bohong ya Pak Satpam. Di meja kami tidak ada indikasi bahwa ada kebakaran di kantor Bapak. Oh, ya sudah kalau nggak mau dibilangi kok gitu. Pak Satpamnya ini berusaha memadamkan pakai apar dulu, alat pemadam api ringan itu. Ya. Dia berusaha memadamkan gitu. Begitu dia madamkannya, nggak mempan. Bahkan Pak Satpamnya ini istilahnya itu satu lantai itu kebakar. Ya.
satu lantai kebakar. Oh, telepon kebakar. Telepon, Pak Satpam, satu lantai saya ini sudah Pak Damkar, satu lantai saya ini sudah kebakar. Tolong ke sini, ini beneran api. Pak Damkarnya bilang, Anda bohong ya, nggak ada indikator dan tanda-tanda di komputer kami. Gitu, ini kota B ya, ingat ya, ini kota B. Nggak ada gitu, Anda laporan palsu ya. Wah, satpamnya bingung, semprot-semprot pakai apar, nggak mempan. Akhirnya dari lantai 2 tadi, ingat ya, lantai 2, naik ke lantai 3, mulai kebakar, lantai 3. Asapnya kemana-mana, akhirnya damkarnya datang. Sekarang saya tanya, seandainya ada kota A sama kota B kayak gitu, damkarnya itu kota A seperti tadi ceritanya, kota B seperti tadi ceritanya kayak gitu. CC pilih di kota A atau di kota B sebenarnya? Aduh, tadi nggak terlalu berarti. A kali ya? Ya, kenapa di A? Aduh, aku nggak terlalu. Karena baru kecil apinya, alarmnya sudah nyala, ya diambil itu tempat sampahnya itu biar tidak kemana-mana. Sedangkan di kota B, tempat sampahnya sampai leleh, sampai kena karpet, sampai kena listrik, sampai menyala api, pemadam kebakarannya nggak ada. Tentunya sebagai orang yang sehat dan waras akalnya, CC akan milih yang A, betul ya? Logika yang wajar kan akan milih yang A, betul ya? Daripada di kota B. Nah, makanya itu saya tawarkan produk namanya PCA. Ingat A, gitu. A, PCA. Nah, jadi kalau baru ketahuan sedikit, itu sudah bisa ditangani. Tapi kalau yang di kota B, namanya PCB, itu harus kebakarannya lebih banyak. Lebih parah. Baru nanti ditangani. Silakan C tanda tangan. Langsung ya. Keren. Ya udah, kirimin videonya, skripnya. Kirimin video. Gimana Bang Frans? Kan sesama teman ini boleh saling berbagi. Sesama teman. Siapa teman? Siapa lu? Iya, tapi itu cerita, gua nggak bisa cerita soalnya. Bisa. Iya, gua berceritanya itu yang panjang banget. Makanya skripnya kirim gua dong, Dr. Pry. Skripnya buat Bang Frans itu. Saya cuma ngomong aja. Nah, jadi dengan cerita sederhana seperti itu, iya, dengan skrip sederhana seperti itu, cerita sederhana seperti itu, orang tidak perlu pendidikan S1, S2, S3 untuk paham bahwa penyakit-penyakit sakit kritis, kalau di PCA, itu sejak awal itu akan ditangani. Sebagai contoh tadi menggunakan ilustrasi tempat sampahnya saya bawa ya Pak Satpam, biar nggak timbul kebakaran ini, biar tidak meleleh. Sedangkan di kota B itu harus terjadi kebakaran beneran. Nggak bisa kalau cuma sekedar tadi tempat sampah meleleh, nggak bisa. Gitu. Ya udah, kirimin skripnya ya. Bang, ini kan Bu Sisil tadi tak ajak taruhan. Nanti produk syariahnya PSP, ya anunya lah nggak sama persis. Ada rubah-rubah lah. Nah, itu kan muncul Agustus, Bang. Gitu. Nah, nanti muncul Agustus,
Nah, Bang Farhan sudah tahu belum kalau muncul Agustus? Ya, enggak, ini syariah. Loh, benar toh si Sisil, saya kasih tahu ini si Sisil pertama, Belum Agustus ada yang tahu nanti. ya. Nah, saya bilang sama C Sisil, Bang, kita taruhan ya C Sisil. Kalau nanti apa namanya PSB syariah, ya ala-ala syariah, ala-ala PSB, itu lebih jelek. Saya bilang tadi, tahu GI nggak tahu, ya wis. Nanti kalau lebih jelek, ya 1 bulan 2 bulan gitu lebih jelek, ditolak oleh apa namanya, oleh agen, penjualannya lemot atau apapun itu lebih jelek, kita sama-sama ke GI, ke Sisil masuk GI, saya kasih 3 jam, saya ikut dari belakang, saya gesek di Sisil mau apa, mau Prada saya gesekin, mau apa saya gesekin. Tapi sebaliknya, tapi kalau bagus, saya yang di GI, saya yang di depan, di Sisil bagian bayar. Nggak berani, Bang. Ya nggak berani lah. Wah, sama bosnya. Iya toh, kalau saya nyibul ya, nyibul ini anunya lebih apanya lebih susah dijual, persyaratannya harus ABC, UP-nya dikit lah daripada PSB, apapun itulah ya. Gitu. Kan Sisil, pulang bawa tas, pulang bawa bawa Garmin loh, iya kan, worth it kan? Nah, berani nggak? Iya. Benda sekarang tugasnya Bang Frans buatin skripnya tuh Bang. Iya, aku juga kaget. Sisil, ini habis gini kalau terima telepon lagi ada gue lagi ntar. Gue lagi. Iya. Juga kaget lah kok si kapan sih. Udah tidur tuh dia, Bang. Gimana sih, Dok? Ganggu aja. Yes. Iya, bentar lagi mau ngapain kali gitu dia. Iya. Ini kan cuma 25 menit kita Bang. Aku lihat jam kok tadi. Ini kita kan cuma 25 menit. Kemarin sama Bu Feli malah hampir 2 jam Bang ya. Hampir 2 jam. Returnnya. Oh. Iya, makanya itu lagi apa? Lagi belum paham juga itu PSP itu konvensional. Rugi nggak ya? Untung nggak ya gitu. Lagi mikir. Iya, ambil nomor antrian lagi di CS. Yang penting skripnya nih, Dr. Bray. Ada janji loh. Gue nggak punya. Serius gue nggak punya. Bang Frans yang punya. Serius lu. Ya udah. Iya, Bang Frans. Kak Frans. Kirim gua. Jaket banyak. Dia aja gue gak ketemu tuh sono, sombong banget dia. Sombong enggak, be aja. Emang siapa lo? Gua bilang duduk di mana kagak dijawab. Makasih Bang.